Episode 2181 Kaisar Dao 32. Di tengah suara gemuruh, malapetaka guntur yang belum pernah terjadi sebelumnya menjadi semakin ganas, dan guntur dan kilat yang sunyi meledakkan langit berbintang, yang penuh dengan lubang, yang tidak akan sembuh setelah waktu yang lama, dan kabut darah beterbangan, menutupi mata dunia. Untuk pertama kalinya, Ye Chen menetap dan berhenti mengejar dan membunuh Hong Huang. Dalam analisis terakhir, ini adalah hukuman ilahinya. Kesengsaraan surgawi tiba-tiba menguat. Rao, dia harus berhati-hati tentang itu. Kesengsaraan surgawi tingkat Sein besar memiliki kekuatan destruktif dan dapat dikubur kapan saja. Melihat Ye Chen berhenti mengejar, semua talenta berhenti, dari kuasi kaisar hingga orang bijak, semua orang dalam keadaan tertekan, kebanyakan dari mereka memiliki tubuh purba yang mengambang, karena tubuh mereka telah terkubur di bawah malapetaka surga. Malu, sangat malu. Raungan dan raungan Hong Huang mengguncang langit, matanya merah dan darah akan menyembur, wajahnya ganas seperti setan, 50 juta orang dikejar dan dipukuli oleh satu orang, belum pernah sebelumnya dalam sejarah orang prasejarah yang memalukan ini. Ye Chen tidak mengejar lagi, dan mereka juga tidak pergi, jadi mereka terjebak di empat arah langit berbintang, dan hanya menunggu bencana menghilang, dan kemudian bekerja sama untuk membunuh Ye Chen, bahkan jika dia dipromosikan menjadi orang bijak agung, dia juga akan dipukuli sampai menjadi abu. Ledakan. Gemuruh. Kesengsaraan surgawi Ye Chen menjadi lebih ganas, lautan guntur yang dibentuk oleh guntur dan kilat meluas lebih dari 2 kali, bergolak dan berjatuhan, menyapu 1 inci langit berbintang, dan menenggelamkan Ye Chen. Ye Chen tetap diam, matanya penuh dengan pembunuhan, dia merobek lautan guntur, bergegas ke langit, mengorbankan kuali yang kacau, dan membiarkannya menerima baptisan bencana, senjata kelahirannya juga membutuhkan nirwana. Tindakan yang Xuan yang hampir membuatnya takut untuk buang air kecil, tenang saja. Ye Chen tidak menjawab, dia bermandikan guntur, dan memukul ke atas, satu demi satu petir meledak satu demi satu, ratusan dari jutaan petir, sulit untuk menghancurkan tubuhnya, tetapi tubuh sucinya ditempa dengan cahaya keemasan untuk bersinar. Para biksu Sifang ketakutan saat melihatnya, jika mereka adalah mereka, mereka mungkin sudah dikuburkan. Ledakan. Dengan keras, semburan petir hitam tiba-tiba muncul, membelah Ye Chen menjadi kehampaan. Guntur hitam ini, guntur dan kilat yang luar biasa, dan tubuh suci kuno yang mendominasi juga meledak. Kamu tidak bisa menghancurkanku. Dalam raungan Ye Chen, kalimat yang sama tetap ada, dia menstabilkan sosoknya, dan menyerang ke langit lagi. Dia seperti dewa perang, menguasai langit, dan bahkan ratusan juta petir tidak bisa menghentikannya, seolah-olah kehendak dewa hanyalah hiasan, dan sulit untuk menghancurkannya, seekor semut. Dia telah menyerahkan hidupnya dan melupakan kematian, terlepas dari bekas luka dan konsumsi, setiap pori di tubuhnya menelan darah tubuh suci, terbakar menjadi api, menyelimuti tubuh suci, Tao beresonansi dengan para dewa, sumber dan sumbernya. Tarian darah dan jalinan lepaskan kekuatan yang mendominasi untuk membantunya melakukan serangan balik dan menyerang langit. Dalam kegelapan, sepertinya ada suara yang keluar dari matanya, yaitu mata dari 6 alam reinkarnasi, yang telah disegel selama 170 tahun, dan akhirnya di bawah malapetaka, kutukan itu padam. Hukuman dewa dari para dewa, malapetaka yang mengerikan, juga merupakan nasib baik yang menantang surga, ditempa dalam guntur, dan diubah dalam malapetaka, itu akan menjadi batu asah, dan itu akan memoles bagian Ye Chen ini menjadi pedang yang tak tertandingi, ini adalah presipitasi Dao, dan setiap guntur dan kilat adalah jejak Dao. Itu ilusi lagi, dan Kaisar ke-10 dari Great Chu mendatanginya dengan kuat. Dengan satu pukulan, dia melelehkan kekuatan supernaturalnya, memberkati prinsip-prinsip Taoisme, meledakkan awan yang kacau, dan menginjaknya ke dalam debu sejarah dengan satu pukulan. Menendang. Pada titik ini, guntur dan kilat yang mengamuk menjadi tidak terlihat satu per satu. Pada titik ini, dia jatuh, mungkin karena tubuhnya terlalu berat, dan langit berbintang yang diinjaknya runtuh. Tubuh suci kuno tandus yang mendominasi juga berdarah dari pertempuran, hampir lumpuh, dan dia bahkan tidak bisa berdiri tegak. Guntur dan kilat masih melekat di setiap lubang darah di tubuh suci, melarutkan esensinya. Langit berbintang sunyi, dan semua orang memandangnya. Meskipun dia sekecil semut, dia lebih menyilaukan daripada matahari yang terik. Memandangnya seperti melihat tubuh suci yang agung, seorang kaisar yang sedang naik daun. Malapetaka sudah berakhir, bunuh. Seribu-ribu Ningji akhirnya benar-benar dihancurkan oleh raungan, dan dia masih menjadi kaisar semu, menggertakkan giginya, dengan wajah ganas, tidak dapat menghentikan niat membunuhnya. Tunggu sebentar. Seorang bijak agung Qiongqi bergerak dan menghentikannya, bencana belum berakhir. Satu kata membuat tubuh Qiongqi Zundi bergetar, seolah dia memikirkan sesuatu, dan tidak berani bergerak lagi. Bukan hanya dia, tapi juga suku prasejarah lainnya. Setelah membayar sejumlah uang sekolah, semua suku melihat darah mereka dan menjadi pintar.
Benar bencana guntur sudah berakhir, tapi malapetaka belum berakhir. Pada saat ini, semua kultivator surga memoles mata mereka dan menatap langit berbintang tanpa menyipitkan mata. Jika tidak salah, hal berikutnya yang harus diwujudkan adalah badan hukum kaisar, yang tampaknya telah menjadi rutin. Bencana Ye Chen sebelumnya semuanya seperti ini, dan mungkin sama kali ini. 32 kaisar tidak benar-benar ada di sini. Terlalu banyak orang berbisik, suara mereka bergetar. Ada 4 orang bijak, 8 raja semu, dan 16 raja bijak. Menurut perhitungan perkalian, seharusnya ada 32 orang bijak, kata para tetua Zutian sambil membelai janggut mereka. 32 kaisar, apakah akan ada kaisar? Gumam Jenderal Dewa Kelima Tian Jiu. Bukan hanya dia, semua warisan dari jalan kaisar memiliki harapan, berharap untuk melihat leluhur mereka. Lihatlah Ye Chen lagi, berdiri dengan tenang, jalan suci kembali ke langit dan berlari dengan kecepatan tinggi, memulihkan bekas luka bencana, roh jahat dan aura pembunuhnya, bukannya dimusnahkan, menjadi semakin kuat. Bintang yang hancur langit bergejolak, sebagai orang yang telah mengatasi malapetaka, yang paling jelas, malapetaka yang sebenarnya baru saja dimulai. Di bawah tatapan semua orang, seseorang terwujud di langit berbintang timur, dikelilingi oleh cahaya peri, dan wajah aslinya tidak dapat dilihat dengan jelas, hanya sosok agung di punggungnya, seperti monumen yang berdiri di dunia, dipenuhi dengan kekuatan kaisar, hukum jalan kaisar terbang, kuno dan berubah-ubah, hanya satu sosok itu tampaknya berdiri di sungai waktu yang panjang. Ini adalah kaisar pertama, tetapi langit dan orang-orang memandangnya dengan cemberut, dan tidak dapat mengenali kaisar yang mana, karena waktunya terlalu lama, dan perlu melihat kehormatan kaisar untuk dapat mengenalinya. Tapi sayangnya, mereka tidak bisa melihatnya dengan jelas. Ayah. Mu yang tersedak, air mata mengalir di matanya, meskipun dia tidak bisa melihat wajah pria itu dengan jelas, tetapi dari belakang kaisar, itu cukup untuk mengenali bahwa itu sudah terukir dengan kuat. Dalam jiwanya. Saat dia memanggil, semua langit dan semua orang mengerti. Jelas, itu adalah Kaisar Zutian, kaisar pertama di zaman kuno, yang mencengangkan di masa lalu dan sekarang. Kaisar kedua telah terwujud. Seseorang mengingatkanku. Saat ini, mata semua orang melihat ke arah barat, dan sosok-sosok saling terkait lagi. Itu adalah seorang pemuda, seluruh tubuhnya dikelilingi oleh cahaya abadi, dan hukum jalan kaisar sedang terbang. Di atas kepalanya tergantung segel harta karun, lebih tepatnya, segel kaisar Tianque. Ayah. Li Fengqiu menangis, dengan air mata mengalir di wajahnya, bagaimana mungkin dia tidak mengenali siapa itu, dalam ingatan kuno, ayahnya yang secara pribadi menyegelnya. Masih hidup, dengan cara ini, selamat tinggal kepada kerabatnya. Saat ini, tidak perlu bertanya lagi, dan Anda akan tahu siapa yang kedua, Kaisar Tianque. Menurut legenda, tubuh utama Kaisar Tianque adalah batu dewa dari langit. Butuh beberapa tahun yang tidak diketahui untuk berubah menjadi bentuk manusia, dan dia bernyanyi sepanjang jalan sampai dia menjadi tak terkalahkan dan menguasai semua roh. Ada 3.000 nyawa dan kematian di satu dunia, dan dia hanya bersedia menebus langit dengan tangan kosong. Dia juga seorang kaisar yang menakjubkan. Pada saat ini, langit selatan bergetar, dan sosok ketiga terwujud dalam waktu. Itu masih seorang pemuda, mengenakan kemeja hijau, berdiri dengan santai. Pada pandangan pertama, dia mengira dia adalah manusia. Jalannya tidak terlihat, matanya acuh tak acuh, tetapi dia penuh dengan langit dan bumi. Dia memiliki Taoisme tanpa akhir, yang berkembang dengan sendirinya. Kadang-kadang, satu atau dua helai hukum jalan kaisar juga terlihat samar. Ayah. Feng Yu tersenyum dengan air mata, dan sekilas mengenali ayahnya. Apakah itu Kaisar Qing? Orang-orang bergumam pelan, tampak kesurupan. Kaisar Qing di masa mudanya benar-benar seperti orang dalam mitos, sangat halus, seperti pohon yang santai, berdiri tegak seiring waktu. Hanya dalam 3 napas sebelum dan sesudah, langit berbintang utara dan kaisar keempat juga terjalin menjadi bentuk manusia. Sekilas, dia seperti peri, berdiri dengan anggun, begitu jauh sehingga orang tidak bisa mengejarnya. Sosoknya tampak nyata atau tidak nyata, dan untaian kaisar dan dewa tampak menguraikan Tao. Jika Anda mendengarkan dengan seksama, Anda juga dapat mendengar Tao Tianyin. Setiap orang yang mendengarnya memiliki pikiran kosong. Kaisar Wuji. Seorang lelaki tua abu-abu tiba-tiba tersedak, sudah menangis, dan bersandar pada tongkat. Dia berlutut dengan gemetar. Jenderal terakhir, Zhou Chang, telah melihat Kaisar Agung. Baginya, ada seorang ekspresi kagum. Tidak sulit untuk mendengar bahwa Zundi tua ini pasti orang yang mengikuti Kaisar Wuji saat itu. Dia pernah bertarung dengan Kaisar di dunia, tetapi tahun membuat orang menjadi tua. Bagaimana mungkin kamu tidak berlutut? Juga menangis adalah Ziyu, ayahnya. Ketika dia disegel saat itu, Kaisar Wuji sudah berada di akhir hidupnya. Mungkin dia tahu nasibnya tidak lama lagi, jadi dia menyegelnya terlebih dahulu. Sambil berbicara, Kaisar kelima turun.
Kali ini, itu adalah sosok buram, kehormatannya tidak dapat dilihat, hanya sisinya, banyak penglihatan misterius terjalin, hukum jalan kaisar vertikal dan horizontal, dan setiap helai menghancurkan langit biru abadi. Evolusi, itu di atas jalan. Ayah. Giuliu tercekat, matanya penuh air mata, sudah mengenali sosok itu, terhubung dengan darah, sangat baik, meskipun itu hanya badan hukum, itu juga berasal dari ayahnya. Apakah itu Kaisar Yukong? Putra Kaisar Yukong disebut ayah Kaisar, jadi tidak diragukan lagi bahwa dia adalah Kaisar Yukong. Para tetua surga berkata, dan mereka mengeluarkan tiang memori dan mencetak penampilan ilahi Kaisar. Mereka semua tidak terlihat, mungkin karena Kaisar, meskipun mereka telah melewati usia, masih belum ada jejak yang tersisa. Kaisar ke-6 telah keluar. Seseorang mengingatkan, menarik perhatian lagi. Sosok ke-6, yang dapat melihat wujud aslinya, memiliki wajah biasa, berdiri di langit berbintang, pakaian ungunya berkibar, ekspresinya tidak bahagia atau sedih, hukumnya tidak lebih lemah dari 5 kaisar lainnya, Taoisme saling terkait dengan suara surgawi, kaisar tertinggi Wei Mimiao juga menekan kubah abadi-abadi. Begitu kaisar keluar, terlalu banyak orang memandang kaisar yang Feng, yang terlalu mirip. Tak perlu dikatakan, Kaisar ke-6 adalah Kaisar Neter, Kaisar di tengah zaman kuno. Mata yang Feng berkedip, dan dia diam-diam memanggil ayahnya di dalam hatinya waktu berlalu, dan dia tidak melihatnya selama ribuan tahun. Apakah ini pertemuan pengakuan relatif? Yang Xuan terbatuk datar di dalam kuali. Mengapa ayahku bukan Kaisar Agung? Tang Sanxiao bergumam, dan semua orang yang mendengarnya berarti sesuatu, kamu pria gemuk hitam kecil, kamu memiliki hati yang besar. Ingin menjadi Kaisar juga. Di luar, Ye Chen tetap diam, melirik ke-6 kaisar, lalu melihat ke tempat lain. Ketika dia melihatnya, sungguh luar biasa, ketiga sosok itu muncul bersamaan, seperti Raja Iblis, seperti Dewa, ketiganya berdiri berdampingan, seperti 3 gunung yang menjulang tinggi, berdiri di langit berbintang yang luas, kekuatan ekstrim kaisar menyebar, hukum kaisar Dao terbang, menguraikan serangkaian gambar misterius. Kaisar Iblis, Kaisar Dewa. Seseorang bertanya dengan heran. Benar, Kaisar Ras Iblis, dan Kaisar Ras Dewa. Sayangnya, warisan mereka telah dihancurkan. Aku tidak tahu ekspresi apa yang akan dimiliki ketiga kaisar ini. Jika mereka memiliki kebijaksanaan. Seseorang menghela nafas Dao, dia tidak bisa tidak melirik Kaisar Bulan dan Dong Huang Taixin. Ketika Chu Agung kembali dan memusnahkan 4 klan, di antara mereka, ada 3 kaisar yang mewarisi Dao, dan langsung memusnahkan seluruh klan. Ada 9 kaisar. Sebagian besar orang di dunia melihat sekeliling, menantikan kaisar ke-10, terutama warisan jalan kaisar, termasuk orang prasejarah, yang juga menantikan untuk melihat leluhur. Di bawah tatapan semua orang, langit berbintang bergetar. Kemudian, 23 lampu abadi dari jalan kaisar memanifestasikan satu demi satu, dan satu demi satu mereka dibentuk menjadi sosok manusia, semuanya dengan punggung yang megah. Dalam penggambaran itu, ada juga suara jalan dan langit, berpusat pada langit berbintang ini, meluas tanpa batas ke alam semesta, yang membuat orang gemetar. Ya Dewa, 23 Kaisar Besar Desolate. Seru para pembudidaya surgawi dan manusia. Kali ini, saya bersemangat untuk mengubah ras prasejarah. 23 ras prasejarah secara kolektif bersujud di langit berbintang, masing-masing berlutut untuk menyembah kaisar mereka sendiri. Cara kaisar mengatur tubuh, yang mewakili kaisar. Sekarang, ada 32 kaisar. Tatapan semua dewa dan manusia terfokus pada Ye Chen. 16 kaisar hampir terkubur, dan 32 kaisar dikepung, dapatkah mereka selamat dari pengepungan? Dia adalah Ye Chen, dan dia akan menang. Mata Rensiu sangat tegas, dan dia sangat yakin bahwa garis keturunan dari tubuh suci bisa menentang langit lagi semua perjalanannya adalah legenda, menciptakan terlalu banyak mitos. Episode 2182 lebih banyak kesialan daripada keberuntungan. Langit berbintang yang luas, penuh sesak dengan orang-orang, seperti sepotong tirai hitam, menutupi segala arah. Mata dunia semua memandangi langit berbintang. Di sana, 32 kaisar berdiri seperti 32 gunung raksasa, menginjak sungai panjang waktu. Adalah mitos abadi, yang membekukan tahun dan membalikkan hukum, dan bahkan, tidak ada angin di dunia, hanya cahaya kaisar yang perkasa yang bersinar. Tidak ada 2 kaisar dalam satu kehidupan, tetapi sekarang, dalam bentuk ini, 32 kaisar muncul bersama. Peristiwa besar seperti itu jarang terjadi di segala usia. Mereka semua pernah menguasai semua roh dan tak terkalahkan di seluruh alam semesta. Legenda para kaisar semuanya adalah mitos hari ini, 32 kaisar akan bergabung untuk melenyapkan orang yang menentang surga itu. Terlalu banyak orang yang kesurupan, dan terlalu banyak orang yang menyesal, misalnya, orang-orang di dunia cukup beruntung untuk bertemu dengan kaisar kuno, tetapi mereka merasa itu tidak nyata. Ye Chen berdiri dengan tenang seperti sebuah monumen.
32 Kaisar, dewa yang kejam benar-benar sangat memikirkannya, dan dia hanya akan dihabisi jika dia dibunuh, untuk memberi tahu dunia bahwa ketidaktaatan pada langit akan menyebabkan bencana dan abu, dan akhirnya akan sangat menyedihkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Langit berbintang yang membeku tiba-tiba bergetar, dan suara poni dan poni lambat dan berirama. Itu adalah suara dari 32 Kaisar yang berjalan. Mungkin tubuh Kaisar begitu berat sehingga setiap kali telapak kakinya jatuh, bintang itu langit berdengung, dan kekuatan ekstrim Kaisar terhubung hukum jalan Kaisar menguraikan fisik kehancuran. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dan kekuatan tempurnya langsung mencapai puncaknya. Dia seperti dewa perang, berdiri di alam yang kacau, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, diwarnai dengan kecemerlangan ilahi yang cemerlang, tubuh sucinya seperti cetakan emas, King Kong tidak buruk, dan cahayanya adalah tidak lemah sama sekali 32 Kaisar. Kaisar Wuji adalah yang pertama membunuh, menutupi langit dengan telapak tangannya, dan Ling Tian menutupinya, menghancurkan alam kekacauan. Ye Chen naik ke 9 surga, memegang pedang Dao, menarik keluar sungai peri yang cerah dengan satu pedang, memenggal kepala Kaisar yang tak terbatas, dan kemudian melarikan diri dalam satu langkah, berbahaya dan berbahaya, menghindari jari punah Kaisar Yukong, tapi dia melarikan diri terlalu cepat dengan cepat, sedikit panik, dia menabrak Kaisar Tian Ke secara langsung. Segel Kaisar Tian Ke berdengung, memegang hukum Kaisar, seberat gunung. Dengan geraman rendah, Ye Chen mengangkat langit dengan satu tangan, dan dengan paksa menopang segel Kaisar. Kaisar Zutian membunuhnya, memotong langit dan menghancurkan bumi dengan satu pedang. Ye Chen mengertakkan gigi, mengetuk kembali segel Kaisar Tian Ke, dan melarikan diri dengan putus asa. Sayangnya, dia terlalu lambat untuk bersembunyi. Dia dipukul oleh pedang Kaisar, yang sekuat tubuh suci, dan hampir dipotong hidup-hidup. Dalam sekejap, Kaisar Yuming datang seperti hantu, menunjuk ke cahaya ilahi Kaisar, menghancurkan orang mati. Ye Chen memarahi dengan dingin di dalam hatinya, dan berubah menjadi gua Taixu. Namun, Kaisar Yuming menunjukkan bahwa cahaya ilahi terlalu aneh, jadi dia mengabaikan lubang Taixu dan menelannya, dan menusuknya bahkan Ye Chen, sebuah lubang darah menyembul di dadanya, dan darah suci menyembur keluar. Pada saat yang sama, Kaisar Qing tiba, telapak tangannya biasa saja, tetapi cukup untuk menghancurkan dunia. Ye Chen berbalik dengan penuh semangat, dan semua 9 jalan dan 8 hutan belantara kembali menjadi satu dalam sekejap. Dia meninju Kaisar Qing dengan keras di udara. Meskipun dia memukul mundur Kaisar Qing, tulang tinjunya juga meledak. Sembuh dengan cepat, tetapi Kaisar Dao Senze, yang bisa melarikan diri ke dalam tubuh, melakukan kerusakan secara sembrono. Sebelum semuanya berakhir, Kaisar Iblis, Kaisar Dewa, dan Kaisar Iblis berdiri bahu-membahu dan bergandengan tangan untuk membunuh. Kaisar Iblis memegang pisau ajaib di tangannya, dan memotong 10.000 cahaya Zhang. Itu adalah Eight Desolation Slash yang paling murni, lebih mendominasi daripada milik Ye Chen, dan itu benar-benar mendominasi ketika dilakukan oleh Kaisar Iblis. Langit berbintang yang luas terbelah oleh pisau ini. Ye Chen menyalakan Overload Body, dan meninju ke langit, menghancurkan cahaya pedang 10.000 Zhang. Kaisar Iblis terguncang kembali, tetapi Kaisar Dewa terbunuh. Cahaya abadi Kaisar keluar dari tengah alisnya. Dalam sekejap mata, Ye Chen juga kagum, dan kedua lampu itu langsung bertabrakan. Lingkaran kesunyian menyebar dan meluas ke segala arah, dan langit berbintang yang hancur retak sedikit demi sedikit. Sensang vs Sensang, tidak satu pun dari mereka yang unggul, dan mereka semua menghilang. Meski begitu, roh primordial Ye Chen juga terpengaruh. Kaisar Iblis datang pada waktu yang tepat, dia dalam keadaan demonisasi, kekuatannya mendominasi, dan tinjunya menyatu dengan Taoisme Kaisar, meledak di langit berbintang. Serangan yang lebih mengerikan mengikuti satu demi satu. 23 Kaisar dari kehancuran besar tiba, menyapu aura kehancuran besar, seperti Dewa Iblis yang tak tertandingi, yang menyerang dengan cara keabadian Kaisar, meninggalkan jejak darah di tubuh Ye Chen, yang menakutkan. 32 Kaisar telah bergerak, dan hanya dalam satu putaran, Ye Chen hampir hancur. Darah dan tulang yang berterbangan sangat mengejutkan, dan para penonton terkejut. Mereka bisa bertahan di bawah pengepungan 32 Kaisar masih bertahan, Ekaristi Ye Chen memang tidak dibangun. Fisik Sein kuno tidak terkalahkan pada level yang sama, tetapi begitu juga dengan 32 Kaisar. Mereka yang bisa menentang langit dan menjadi Kaisar, yang bukan eksistensi tak terkalahkan dari level yang sama, dengan teriakan kaget, mereka tidak kehilangan satu kekalahan pun, jika tidak, akan sulit untuk mencapai puncak Dao, mereka kekuatan, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. 32 Kaisar menyerang lagi, tidak memberi Ye Chen kesempatan untuk bernapas. Ye Chen juga menjadi gila, ki dan darahnya berjatuhan, asalnya bergejolak, dan kekuatan darahnya ditelan oleh setiap pori besar. Dari kejauhan, dia seperti nyala api keemasan, bersinar di langit berbintang yang luas. Ledakan, ledakan, ledakan.
Langit berbintang berguncang lagi, dan penglihatan kehancuran sering muncul. Bintang-bintang diam dan matahari padam. Runtuh dalam proses penyembuhan, ada retakan di angkasa, dingin dan sepi, jika Anda melihatnya sekali lagi, Anda akan merasa kesurupan dan ingin ditelan olehnya. Ye Chen melakukan pertempuran berdarah, 32 kaisar terlalu mendominasi, setiap kali dia dikepung, tubuh suci terkoyak, tidak ada sosok manusia yang tersisa, helai darah suci, potongan tulang suci tersebar di mana-mana. Di mana-mana di langit berbintang, di bawah serangan habis-habisan kaisar, musnah dan berubah menjadi abu. Menurut postur ini, Ekaristi memiliki 10 kematian dan tidak ada kehidupan. Terlalu banyak orang mengerutkan kening, dan bahkan mereka yang percaya pada Ye Chen mulai berpikir demikian. Seorang anak yang kebingungan akan hilang selamanya. Kaisar Agung sekuat orang dahulu dan sekarang, dan dia tidak pernah kehilangan satu kekalahan pun dalam hidupnya, apalagi pengepungan 32 kaisar. Kali ini dengan tubuh suci, ada lebih dari semoga berhasil. Diskusi itu satu demi satu, ada kejutan dan desahan, bahkan Dong Huang Taixin bingung, dan cahaya bulan di sampingnya sama. Tian Jiu mengerutkan kening lebih dalam. Kaisar Zun, kamu juga harus berlutut. Wajah Xiao Yuan Huang dan yang lainnya mungkin tidak terlalu tampan, tetapi karena Ye Chenji terlalu menakutkan, dan kaisar muda dengan level yang sama masih berusia 32 tahun, bagaimana Anda bisa bertarung? Mati. Dibandingkan dengan para dewa dan manusia, wajah orang-orang prasejarah itu ganas. Mereka semua menyeringai dan mengertakkan gigi. Setiap kali Ye Chen menumpahkan darah, mereka akan menjadi gila karena kegirangan. Jika Ye Chen berada di bawah pengepungan Kaisar Mi, ini juga menyimpan tembakan prasejarah. Ledakan. Di bawah pengawasan semua orang, Ye Chen jatuh ke langit dan meruntuhkan langit berbintang. Melihat wujudnya dari kejauhan, itu adalah kata yang mengerikan, tubuh suci berlumuran darah dan tulang, banyak tulang darah yang terbuka, bahkan tulang punggungnya setengah patah, dan lubang darah di dadanya masih disemprot dengan suci. Darah bekas luka dan selokan darah tetap ada di hukum jalan Kaisar, menghilangkan esensi aslinya, sehingga bekas luka itu tidak hanya tidak sembuh, tetapi juga meluas keluar. Atau, ayo keluar. Melihat Ye Chen dipukuli begitu parah, Yang Xuan batuk kering, mereka masih berada di kuali Ye Chen, jika Ye Chen mati, mereka tidak akan selamat. Dapat diandalkan, kata Sangguan Jiu dengan penuh arti, berada di dalam kuali, dia selalu merasa kedinginan di sekujur tubuhnya, jika dia tidak memperhatikan, kuali itu akan meledak, dan mereka juga akan pergi ke dunia bawah bersama. Dalam hal ini, tidak ada yang memperhatikan kedua barang tersebut. Jari-jari Yeling terkepal erat, sudah putih, dan matanya penuh kekhawatiran. Yang dengan ekspresi paling tenang adalah Jining Suang. Tatapan tegas di matanya yang indah tidak berubah dari awal hingga akhir. Saya sangat yakin dia bisa melawan. Dia adalah Dewa Suci Surga, Kaisar ke-10 dari Great Chu, dan Kaisar yang sebenarnya. Itu terkubur dalam tubuh hukum Kaisar. Tidak hanya dia yang berpikir demikian, bahkan Tang San Xiao dan Qin Xiong juga berpikiran sama. Meskipun Ye Chen murni terlibat dalam kegiatan penipuan, tetapi jika dia serius, dia akan sangat menakutkan. Selain temperamennya yang tidak tahu malu, ada juga semacam kepercayaan dari jiwa, yaitu kepercayaan yang tak terkalahkan, dan saya tak terkalahkan, bahkan jika dia menghadapi 32 kaisar. Saat berbicara, 32 kaisar mengepung lagi, masih tidak memberi Ye Chen kesempatan untuk bernafas, dan harus membunuhnya untuk menyelesaikannya. Ye Chen mengatupkan giginya, melarikan diri ke langit, menyembuhkan lukanya, dan menghapus niat membunuh di tubuhnya, tidak berani ceroboh. Setelah selamat dari hukuman ilahi tersebut, dia juga tahu bahwa malapetaka ini sangat mengerikan. Barisan dari 32 kaisar jelas tidak dapat dihancurkan, dan tidak mungkin bagi mereka untuk tidak menghilang. Yang harus dia lakukan hanyalah bertahan sampai batas waktunya tiba, dan hukum jalan kaisar akan menghilang dengan sendirinya. Jika dia mengetahui hal ini lebih awal, dia tidak akan bertarung dengan gegabah, terlebih lagi, dia akan melarikan diri dengan gerakan misterius, dan pencuri itu tanpa malu berkata, dia hanya akan lari ke sisi prasejarah, di mana kebanyakan orang akan bergabung. Bajingan. Orang-orang prasejarah sangat marah hingga memuntahkan darah. Mereka sangat senang melihat Ye Chen datang langsung ke sisi ini, menoleh dan melarikan diri satu persatu, bukan karena mereka takut pada Ye Chen, tetapi karena mereka takut pada 32 kaisar. Sebelum selesai, dia masih akan secara pasif menanggapi bencana. Kemanapun Ye Chen pergi, dia akan dihancurkan, yang lebih menakutkan daripada guntur dan kilat hari itu. Selain itu, 32 kaisar itu semuanya adalah badan hukum kaisar, tanpa sedikit pun kebijaksanaan, tetapi tidak peduli siapa mereka. Gambar itu jatuh ke dalam kekacauan untuk sementara waktu, Hong Huang berlari, Ye Chen mengejarnya, dan 32 kaisar mengikutinya seperti bayangan, melewati satu bidang bintang demi satu, dan setiap kali bidang bintang lewat, itu penuh kehancuran.
Pada akhirnya adalah manusia penggarap surga, sungguh menyegarkan menyaksikan banjir menghilang berkeping-keping. Ye Chen, tubuh suci kuno, tidak hanya bisa menahan adegan, tetapi juga pandai menipu orang, dan sangat berdedikasi. Dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri, dan dia masih ingin menipu orang. Aku sedang berpikir, jika Laoki mati, apa yang akan dilakukan menantu perempuannya? Kaisar kera kecil menggaruk rambut monyet. Sebagai saudara, kita harus menjaganya, kata Kui Niu penuh arti. Cuksuan milikku, aku suka yang dewasa. Luoxi kecil milikku, aku suka yang lucu. Mereka berdua membenturkan kepala, dan setiap kata yang kamu ucapkan merencanakan peristiwa besar dalam hidup. Berdampingan, Nandi Zonghuang dan yang lainnya semua melirik kedua pria ini, memberikan perhatian khusus pada payudara mereka. Jika mereka menendangnya, akan terasa indah. Jeritan seperti itu seperti membunuh babi, sebagian besar enak didengar juga. Faktanya, mereka benar-benar menendang, dan mereka harus memperlakukan orang yang tidak tahu malu seperti ini. Kakakmu melakukan yang terbaik, tetapi kalian berdua baik-baik saja. Membiarkan menantu saudara laki-laki ini, itu juga karena Ye Chen sedang mengalami kesengsaraan, dan tidak punya waktu untuk berbicara dengan Anda. Kalau tidak, saya pasti akan memperlakukan Anda berdua sebagai tali. N. Episode 2183 Pembukaan Ganda. Langit berbintang meledak, berlumuran darah, ada Ye Chen, dan ada yang prasejarah. Setiap bintang, memantulkan cahaya kiamat, diledakkan, di mana Ye Chen dan Kaisar lewat, akan ada kekacauan, dan suara ratapan memenuhi langit, mengubah gunung dan sungai besar menjadi neraka yang tak berujung. Lebih banyak biksu datang setelah mendengar berita itu, dan ketika mereka melihat pertempuran itu, mereka semua tampak pucat. Tubuh suci adalah legenda, dan terlalu banyak mitos telah ditulis. Malapetaka dan hukuman ilahi terkenal di surga dan semua wilayah. Yang lain selamat dari bencana guntur, tetapi dia melawan jalan kaisar, total 32 patung. Di langit berbintang yang mati, Ye Chen berdarah lagi, dan dipotong oleh pedang Kaisar Wuji. Sebelum dia bisa membeku, Kaisar Yukong tiba. Keesokan harinya, dia menusuk tubuh sucinya dengan jari, dan bahkan jiwanya pun tidak terhindar. Kaisar Dewa memukul Sensang, hampir pingsan di tempat. 9 Kaisar Hong Huang datang untuk membunuh satu sama lain, masing-masing dari mereka mencubit segel Kaisar, dan formasi untuk menyegel langit pun terbentuk. Ye Chen menggunakan cara untuk melarikan diri, menghindari formasi besar, dan melarikan diri ke langit. Menghadapinya, itu adalah Kaisar Tian Ke lagi, dengan telapak tangan yang menghancurkan tubuhnya berkeping-keping. Di angin bintang, terdengar suara rantai besi bertabrakan, dan Kaisar Yuming bergerak mengikuti aturan Kaisar dan Dewa. Dia mengembangkan rantai keteraturan, yang langsung masuk ke tubuh Ye Chen, dan mengeluarkan primordial Ye Chen roh. Pada adegan ini, ekspresi semua kultivator surgawi dan manusia tiba-tiba berubah. Tanpa tubuh fisik sebagai fondasi, itu hanya tubuh roh primordial. Bagaimana bisa menahan pengepungan 32 Kaisar? Jika Anda kehilangan fisik Anda tubuh, kau belum mati. Merusak. Ye Chen memarahi dengan dingin, menggunakan kekuatan jiwanya untuk berubah menjadi pedang, memotong rantai yang mengunci jiwanya, dan segera menyusut 1 inci, menghindari pengetahuan Kaisar Dewa, dan ingin mengingat kembali tubuhnya, tapi sayangnya, tubuhnya, telah dihancurkan menjadi abu terbang oleh Kaisar Desolate besar, dan roh primordial telah menjadi jiwa tanpa tubuh. Kali ini, meski hatinya dingin, dia tidak bisa mengalahkannya dengan tubuh fisik, apalagi tanpa tubuh fisik. Ye Chen. Itu adalah Jining Suang yang memanggil dari kuali. Sebelum kata-kata itu selesai, Jining Suang keluar dari tubuhnya dan mengirimkan tubuh perinya sendiri, artinya jelas, dia ingin Ye Chen menggunakan tubuhnya, sesuatu lebih baik daripada tidak sama sekali. Ye Chen secara alami mengerti bahwa roh primordial melarikan diri dalam sekejap, dan menggunakan metode pelarian untuk langsung pergi ke langit. Apakah ini baik-baik saja? Semua orang di kuali tercengang, begitu pula orang-orang dari seluruh dunia. Tubuh daging dari Yaochi Immortal Fisik, roh primordial dari Desolate Ancient Secret Fisik, dapatkah ini? Juga cocok. Ini benar-benar segar. Terlalu banyak orang terlihat luar biasa. Segar, tidak bisakah segar? Dia awalnya seorang pria, dan dia mengambil alih tubuh seorang wanita. Saya tidak tahu bagaimana rasanya, tetapi itu pasti luar biasa. Gaming, aku juga akan menemukan seorang wanita untuk mengubah tubuhku. Kui Niu menyentuh dagunya. Lalu, semua orang meliriknya. Kalau begitu, biarkan saudara-saudaraku bersenang-senang dulu. Kui Niu menyeringai. Dengan kalimat ini, 3 pandangan semua orang telah ditumbangkan. Sulit membayangkan betapa menjijikkannya pemandangan itu. Jika itu sapi, jika itu manusia, pasti tidak akan ada ide yang lucu. Ledakan, ledakan, ledakan. Di atas ketiadaan, ada gemuruh yang konstan, dan 32 kaisar mengejar dan bertarung sepanjang jalan. Lihatlah Ye Chen lagi, dengan ekspresi aneh di wajahnya, dia tidak lupa mencubit 2 roti kukus di dadanya ketika dia melarikan diri.
Perlu disebutkan bahwa rasanya masih sangat enak, halus dan lembut. Sentuhannya membuat semua orang di surga menunjukkan tampilan yang berarti, kamu benar-benar wanita jalang yang tidak tahu malu. Nyawa diburu sudah hampir habis, dan aku masih mood meraba-raba, kamu pantas diburu, dipukuli sampai mati oleh Kaisar. Di tripod, pipi Jining Suang sudah memerah, meminjamkan tubuh Anda bukan untuk Anda sentuh dan mainkan. Ayah, apakah kamu lembut? Ye Ling terkekeh. Lembut. Orang tua, tidak licin. Licin. Ye Chen terbatuk kering, terutama ketika dia melihat pipi Jining Suang yang memerah, dan dia tampak sangat malu, seolah mengatakan, itu tidak disengaja, itu murni rasa ingin tahu. Tidak masalah jika dia penasaran, 32 kaisar menyusulnya, dan itu merupakan pukulan di kepala dan wajahnya. Ye Chen tenang, tetapi masih tidak melawan kaisar. Itu bukan tubuh fisiknya. Ada celah antara roh primordial dan tubuh fisik, dan mereka tidak bisa cocok dengan sempurna. Sulit baginya untuk menggunakan kekuatan tempur puncaknya, jadi dia harus melarikan diri dengan nyawanya. Jika dia ditarik keluar dari roh primordial lagi, itu benar-benar sia-sia. Untuk beberapa alasan, roh primordialnya selalu memiliki perasaan yang luar biasa dalam tubuh abadi, atau dengan kata lain, dia telah menangkap kekuatan misterius dari tubuh peri Yaoqi. Kekuatan misterius itu mengelilingi roh primordialnya sepanjang waktu, dan dia dalam roh primordial, ada juga kekuatan tersembunyi, yang dirangsang secara tidak dapat dijelaskan, dan kedua jenis kekuatan tersebut masih terjalin dan bercampur. Dalam kegelapan, sepertinya ada suara seperti itu, halus dan tidak terlihat, datang dari Ye Chen. Pada saat berikutnya, tubuh Ye Chen bergetar, dan cahaya langit yang bersinar melesat dari topi surgawinya ke langit, membuat lubang besar dari ketiadaan, dan mengubahnya menjadi penglihatan misterius. Kebangkitan Shenzang. Dong Huang Taixin menghela nafas ringan. Perisai naga ilahi Dao Suci, kata Jenderal Dewa Tianjiu, sepertinya mengenali penglihatan seperti apa itu. Shenzang terbangun pada saat ini. Moon Emperor juga melihatnya, matanya berbinar. Tidak hanya mereka bertiga yang melihat bahwa banyak kaisar semu tua juga sedikit menyipitkan mata tua mereka. Tubuh suci adalah garis keturunan yang sangat istimewa, tetapi setiap penglihatan tentang tubuh suci pasti merupakan tanda, dan tanda ini adalah tubuh dewa. Kebangkitan Tibet, kebangkitan Shenzang dalam malapetaka, tidaklah mengherankan. Mereka menebak dengan benar, Ye Chen memang telah membangunkan Shenzang lagi, namanya Shenlong Shield, yang merupakan sejenis sihir pertahanan, melindungi tubuh asli dari roh primordial. Melihat lautan para dewa, roh primordial duduk bersila, telah memanifestasikan perisai emas yang diukir dengan pola ilahi kuno, terhubung dengan kekuatan misterius, melindungi avatar roh primordialnya, artinya, jika orang luar ingin menyakitinya roh primordial, mereka harus menghancurkan perisai naga terlebih dahulu. Sebagai orang yang terbangun dari Shenzang, Ye Chen merasakan yang terdalam. Perisai Shenlong memberinya perasaan yang sangat aman, seperti mengenakan jaket katun tebal di musim dingin, yang sangat hangat. Juniormu, setiap saat krisis, akan selalu ada kejutan. Kaisar dunia bawah yang berada di Gunung Jiming tidak bisa menahan desahan, dalam keadaan ini, kamu benar-benar dapat membangunkan Shenzang. Di Huang tersenyum, juga cukup terkejut untuk mengatakannya. Saat itu, dia telah menggunakannya selama lebih dari 1000 tahun untuk membangkitkan perisai naga, tetapi Ye Chen beruntung. Dalam waktu kurang dari 200 tahun, dia telah membangkitkan 4 jenis harta ilahi. Dengan ini saja, dia kalah dari Ye Chen. Sebagai leluhur tubuh suci, dia juga mengetahui dominasi perisai naga. Dapat dikatakan bahwa Ye Chen, yang telah membuka perisai naga, cukup kuat untuk melawan Shenzang Kaisar Dewa saat ini. Perisai kata adalah tidak dipanggil untuk apa-apa. Aku tidak salah, kan? Satu lagi, kata Kaisar Ming dengan takjub. Tak perlu dikatakan, Di Huang juga melihatnya, dan sinar cahaya lain keluar dari tubuh Ye Chen, menembus ketiadaan. Penglihatan luas yang diuraikan kali ini bahkan lebih mengesankan daripada perisai naga, disertai dengan suara nyanyian naga. Melihat dari kejauhan, ada 8 naga emas di sekitar Ye Chen, yang masing-masing berukuran besar, dan sisik naga bersinar dengan cahaya keemasan, berputar-putar di sekelilingnya, dan suara nyanyian naga begitu kuat sehingga mengguncang bintang-bintang. Runtuh, basis kultivasi yang lemah terguncang sehingga jiwa mereka bergetar, dan darah mereka muncrat di tempat, bahkan 32 kaisar yang datang untuk mengepung juga terganggu, dan tubuh mereka membeku satu demi satu. Apa itu? Little Ape Emperor mendongak dengan ekspresi bingung di wajahnya. 8 naga. Chen Yi menarik napas dalam-dalam, harta karun suci yang didedikasikan untuk tubuh suci. Pertama adalah perisai naga ilahi, dan kemudian 8 naga. Itu harus dibuka. Harta suci-suci tubuh adalah yang paling sulit buka, untuk bangun 2 dalam 1 hari, ini terlalu mengerikan. Langit berbintang gempar, semua dikejutkan oleh pembukaan ganda Ye Chen. Di bawah malapetaka surgawi, 2 dewa dapat dibuka secara berurutan. Di tripod, Jining Suang juga terkejut. Dewa tubuh suci lebih sulit dibuka daripada dewa tubuh peri.
Belum pernah ada preseden seperti itu sebelum membangkitkan dua dewa dalam satu hari. Namun, Ye Chen membukanya, dan dia masih dalam proses melewati malapetaka, atau saat dia diburu oleh kaisar. Ye Chen adalah yang paling bingung. Dia tidak tahu harus kemana. Bagaimana Shenzang terbangun? Tidak mengherankan jika salah satu dari mereka terbangun. Dua di antaranya dibuka sekaligus. Apakah ini ledakan karakter? Pada saat ini, bahkan ekspresi Kaisar Ming dan Di Huang cukup aneh. Anda melihat saya dan saya melihat Anda, dan Anda sedikit linglung. Mereka segera bangun. Jika Anda mengatakan bahwa Ye Chen tidak dalam kesulitan, tidak ada hantu yang akan mempercayainya. Kaisar dunia bawah baik-baik saja, terutama Kaisar Huang, yang hanya merasa pusing. Ketika dia membuka harta karun ilahi, itu sangat sulit. Berkisar dari 100 tahun hingga 1000 tahun. Ye Chen lebih baik, membangunkan dua dalam sehari. Pukulan ini tidak bisa diterima. Itu seharusnya karena tubuh peri Yao Qi. Kaisar Ming merenung sejenak, matanya seperti obor, dan dia sepertinya telah memecahkan beberapa petunjuk, kedua jenis harta ilahi semuanya terbangun setelah dia memasuki peri tubuh. Berbicara tentang ini, Kaisar dunia bawah melirik Di Huang, fisik suci Anda memiliki garis yang sama dengan fisik abadi Yao Qi, apakah Anda masih memiliki hubungan? Di Huang menggelengkan kepalanya, tidak ada asal. Itu benar-benar menarik. Ming Kaisar menggosok dagunya, mungkinkah fisik abadi Yao Qi dapat membantu fisik suci untuk membuka para dewa? Episode 2184 Mengadu Istri. Mengaum, mengaum, mengaum. Nyanyian naga agung bergema di langit berbintang, seperti Hong Zong Dalu, mengguncang hati dan pikiran orang-orang, 8-10 ribu naga zang, mengelilingi Ye Chen, melayang di kubah bintang, cahaya peri keemasan mekar, bersinar terang di bidang bintang, besar mata naga begitu terang sehingga kebanyakan orang tidak berani menatap langsung ke arahnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Selain suara nyanyian naga, ada suara ledakan. 32 kaisar masih mengejar dan membunuh Ye Chen. Cara keabadian kaisar muncul satu demi satu, dan masing-masing dari mereka dapat dikatakan menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Ye Chen tidak akan dipukuli saat berdiri, dia juga tidak akan menyesalinya, dia hanya melarikan diri, dengan kata lain, dia merasakan perisai naga dan 8 naga langit, dan tiba-tiba membangkitkan dua jenis harta suci, yang telah untuk direnungkan untuk lebih jelasnya, paling tidak, kita harus terlebih dahulu memahami fungsinya. Shenzang Shenlong Shield, tidak perlu dikatakan, itu dijaga oleh Yuan Shen, dan umumnya tidak kuat. Dia mencobanya sebelumnya selama perburuan, dan bahkan sulit untuk menembus Shenzang Kaisar Dewa. Dibandingkan dengan Phoenix Immortal saat itu Yu, terlalu kuat, keduanya tidak berada pada level yang sama. Tapi yang lebih menarik baginya adalah 8 naga langit. 8-10 ribu naga Dewa Zhang ini sebenarnya adalah orang suci pelindungnya. Sebagian besar serangan dari 32 kaisar ditentang oleh mereka. Selain serangan mereka, itu juga mendominasi. Baru saja, dia menggerakkan naga dewa dengan pikirannya, itu sangat mengejutkan, naga dewa mengayunkan ekornya, dan hampir menghancurkan seorang kaisar besar sampai mati. Lalu 8 naga. Semua orang melihat ke atas dan menatap kosong. Mereka terlalu besar. Ye Chen seperti semut di depan mereka, begitu pula 32 kaisar. Badan hukum kaisar tidak dapat menahan naga yang mengayunkan ekornya. Betapa mendominasi 8 naga itu. Lebih banyak orang menelan ludah mereka. Jika itu mereka, kebanyakan dari mereka akan mati. Aku tidak tahu. Diskusikan dengan Lao Qi, bisakah dia berbagi salah satu dari 8 naga kecilnya denganku? Kaisar kera kecil menggaruk rambut monyet, dan dia sangat ingin tahu tentang 8 naga. Dia akan keluar di masa depan dan menggunakannya sebagai tunggangan tarikan angin, sisa hidupku, hanya menunjuk dan mengacau. Semua orang meliriknya. Mereka benar-benar ingin menertawakan apa yang dikatakan monyet kecil ini. Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang baik? 8 naga itu masih bisa dibagi, lucu sekali. Kaisar kera kecil mendengus, tidak setuju. Sebaliknya, Kuiniu menyentuh dagunya, menjilat lidahnya, dan bergumam, jika naga sebesar itu disembelih, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memakannya? Kenapa, aku masih ingin makan? Naga, apakah kamu punya penjelasan untuk 8 naga langit ini? Nandi memandang Chen Yi, Zhong Huang Shizun dan yang lainnya juga menajamkan telinga mereka. Maju bisa diserang, mundur bisa dilindungi. Chen Yi berkata perlahan, 8 naga dikumpulkan dari asal tubuh dan darah suci, dan mereka terintegrasi dengan Tao Ye Chen. Hapus kekuatan serangan eksternal sebanyak mungkin. Secara alami, orang luar akan ditekan ketika mereka melangkah ke ruang lingkup langit. Ini adalah perlindungan. Semua perlindungan garis keturunan. Apakah begitu sombong? Semua orang tidak bisa menahan keterkejutan. Jangan meremehkan 8 naga. Begitu kamu terjerat oleh mereka, sebagian besar tubuhmu akan hancur. Aku bisa melihatnya. Semua orang terbatuk, lalu melirik ketiadaan. Belum lagi yang lain, katakan saja bahwa 8 naga itu sangat besar.
Ketika seekor naga ilahi mengibaskan ekornya, orang bijak yang agung itu harus berlutut, sebagaimana dibuktikan oleh Kaisar Agung sebelumnya. Membuka dua harta ilahi berturut-turut bukanlah kejahatan. Di sisi lain, para kaisar surga masih menghela nafas. Bukannya mereka belum pernah melihat tubuh suci membuka harta ilahi, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka membuka dua harta ilahi dalam satu hari. Setelah kesengsaraan surgawi selesai, saya harus kembali dan mempelajarinya dengan cermat, kata Dong Huang Taixin dengan lembut. Shenzang buka dua kali, menyentuh tabu lagi, gumam Kaisar Bulan. Pada saat ini, jika Ye Chen bergegas ke pasukan prasejarah, itu pasti sangat hidup, kata Tianjiu dengan penuh arti. Kedua ratu secara kolektif setuju dengan kata-kata ini. Melihat orang-orang prasejarah lagi, wajah mereka umumnya tidak jelek. Mereka benar-benar telah melihat bakat mengerikan Ye Chen. Dia telah membuka dua dewa dalam sehari, yang tidak pernah terjadi sejak zaman kuno. Jika monster seperti itu dibiarkan tumbuh, siapa yang bisa memeriksa dan menyeimbangkan, terutama para pemimpin dari 23 ras mengaum di dalam hati mereka, berharap leluhur mereka, para kaisar agung, dapat menghapus ekaristi sepenuhnya, untuk menghindari bencana di masa depan. Ini sangat bagus. Dalam ketiadaan, meskipun Ye Chen sedang diburu, dia ceria, dengan perisai naga di dalam, 8 naga di luar, dan 2 jenis dewa untuk membantu, jadi dia takut pada seekor burung. Pada saat ini, pria ini sedang bersemangat, siap untuk merobek mantelnya, dan bertarung dengan kaisar dalam keadaan telanjang. Apa yang kamu lakukan? Ji Ningsuang memanggil, pipinya memerah. Ye Chen langsung merasa malu ketika mendengarnya, dan tiba-tiba menyadari bahwa ini bukan tubuh fisiknya. Terima kasih kepada Ji Ningsuang yang berteriak tepat waktu, jika tidak, dia akan direnggut. Bayangkan saja, ketika bangkai yang sempurna ditampilkan, betapa seksi gambarnya, dia tidak tahu apakah dunia mimisan atau tidak, tetapi Ji Ningsuang pasti akan menjadi populer di seluruh dunia. Mengapa kamu berhenti? Semua talenta surga tampak menyesal, dan mereka memamerkan pakaian mereka, dan itu hanya masalah menarik, dan kamu harus melepasnya. Belum lagi mereka, bahkan bajingan yang suan itu memiliki mata yang besar, tapi sayangnya, dia tidak melihat apapun. Pipi Ji Ningsuang menjadi semakin merah. Dia menyadari bahwa adalah kesalahan besar untuk meminjamkan tubuhnya kepada Ye Chen. Di bawah pengawasan semua orang, dia pertama kali menyentuh secara acak dan kemudian bersiap untuk melepas pakaiannya. Dia benar-benar tidak mengharapkan Ye Chen untuk melakukan sesuatu. Ye Chen merasa malu, dan melarikan diri dalam sekejap. Menghadapi dia, sosok prasejarah mendekat, menunjuk dengan satu jari, semua lampu abadi muncul, dan menembak Ye Chen. Mengaum. Sebelum Ye Chen bisa bertahan, dia mendengar suara nyanyian naga. Itu adalah 8 naga, melayang di samping Ye Chen. Ye Chen memarahi dalam hatinya, dan dia menyerang naga itu, seekor naga dewa langsung menuju ke Hong Huangdi, dan naga dewa lain dengan 8 ekor mendominasi. Hong Huangdi itu tidak luar biasa, dia mengumpulkan perisai di depannya, ukurannya ribuan kaki, tetapi meskipun demikian, dia tidak dapat menahan serangan naga, dia berbalik dengan pria dan perisai itu, dan melihat langit Rensiu menelan ludahnya. Dibandingkan dengan Rensiu, corak Hong Huang bahkan lebih jelek, terutama yang termasuk dalam suku Kaisar Hong Huang, semuanya menggertakkan giginya, leluhur mereka, Kaisar Agung, yang dipukuli dengan kejam oleh seekor naga, ada apa? Hanya 1 inci itu. Ye Chen mendengus dingin, dan langsung pergi ke klan primordial, membiarkanmu berkumpul lagi. Melihat ini, suku-suku prasejarah mengutuk secara kolektif, berbalik dan melarikan diri. 50 juta orang, tidak peduli apakah mereka kaisar atau orang bijak, mereka semua melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Semua yang panik dan lemah dalam kultivasi diinjak-injak menjadi daging, Lei Jie tidak tahan, apalagi hukum kaisar. Lari, kemana harus lari? Kamu yang berbicara, dan kamu yang paling keras. Idiot, sekelompok idiot. Kaisar ke-10 Dacu menyalakan mode tak tahu malu lagi, mengejar dan mengutuk sepanjang jalan. Orang-orang dari seluruh dunia berkultivasi, dan setiap orang yang mendengarkannya menggerakkan mulut mereka. Dengan kata lain, wajar jika ekaristi mengutuk orang. Tapi masalahnya adalah, apa yang Ye Chen gunakan saat ini adalah tubuh fisik Ji Ningsuang dari luar, dia adalah wanita yang sangat cantik, tetapi dia mengucapkan kata-kata kotor, satu demi satu, tanpa mengulangi hal yang sama. Bisa dibayangkan betapa menyenangkannya pemandangan Yaochi immortal fisik yang meledak dengan kata-kata kotor. Apakah ada menantu perempuan yang curang? Sudut mulut yang suan dan yang lainnya berkedut, omelan Ye Chen tidak masalah, itu benar-benar menumbangkan pandangan hidup mereka, dan membiarkan mereka mengerti bahwa jika Erpilian menjadi tidak tahu malu, dewa akan takut. Pergi menemui Ji Ningsuang, dia berjongkok di tanah dan menutupi pipinya dengan tangannya. Apakah itu masih dia? Tidak ada gambar sama sekali, semuanya adalah tikus, mengutuk jalanan. Giuniang, biasakan saja. Ye Ling menepuk Ji Ningsuang, menghiburnya dengan tulus.
Gadis ini sangat sadar diri, dia telah menghapus semua adegan Ye Chen mengutuk orang, dan ketika dia kembali ke Heng Yue, dia akan menyerahkannya kepada ibu lain untuk menjaga ayahnya. Secara visual, ini adalah orang yang curang. Tang Sanxiao menarik napas dalam-dalam. Lari, lari lagi. Di dunia luar, Ye Chen masih memarahi, menembus angin dan guntur dan kilat, membawa semangatnya yang tak tahu malu ke titik ekstrim, seolah-olah dia telah melupakan siapa dia, dan tubuh siapa dia. Menggunakan. Patut disebutkan bahwa kemanapun dia lewat, gambar-gambar itu tidak langsung mengenalinya. Orang-orang prasejarah terkubur berkeping-keping, dan ada beberapa orang berkulit kasar dan berkulit tebal yang tidak mati di bawah malapetaka, tetapi dihancurkan menjadi bercakabut darah oleh 8 naga, mewarnai merah langit berbintang yang luas. Ratapan, raungan, dan kutukan terdengar menjadi gelombang, tetapi di telinga Rensiu, mereka menguraikan bab yang luar biasa. Biarkan Anda menggertak Rensiu lagi, dan Anda akan dihukum. Jangan berpikir bahwa tidak ada seorang pun di surga kita, ada begitu banyak pelaku kejahatan, betapapun tidak jujurnya, lain kali aku melewati malapetaka, aku akan mencarimu lagi. Potong, potong dia sampai mati. Kaisar kera kecil menggertak tanpa henti. Harta karun surga yang hidup juga dicemooh, dan jarang melihat Hong Huang kempis, dan melolong disebut kegembiraan. Ah! Para pemimpin kementerian prasejarah sangat marah sehingga mereka menjadi gila, mata merah mereka akan menyemburkan darah, wajah ganas mereka seperti setan, dan mereka batuk darah, tidak hanya marah, tetapi juga terluka. Penghinaan besar, rasa malu besar dan penghinaan besar. Pasukan yang terdiri dari 5.000 orang. Dia dikejar oleh satu orang dan melarikan diri dengan putus asa, sekali lagi wajahnya yang prasejarah dan kaya benar-benar hilang. Ini semua Ye Chen. Ini semua Ye Chen. Raungan semacam ini berasal dari jiwa, dan niat membunuh orang-orang prasejarah terhadap Ye Chen telah mencapai keadaan gila. Gemuruh masih berlanjut, disertai dengan darah. Hong Huang melarikan diri dengan putus asa di depan, sementara Ye Chen tetap di belakang dan mengejar dengan putus asa. Dan 32 kaisar juga mengejar dan bertarung sepanjang jalan. Yang terakhir adalah kultivasi manusia, terengah-engah dan mengejar bidang bintang demi bidang bintang, orang yang melintasi malapetaka, seperti mempelajari kitab suci, dapat digambarkan sebagai berjalan melintasi gunung dan sungai, ribuan mil jauhnya. Itu adalah bidang bintang baru lainnya, Ye Chen Huo berhenti, dan berbalik, karena, di bidang bintang ini, ada bintang hidup kuno, dan mereka tidak boleh dibiarkan menderita. Ketika dia berbalik, dia menabrak 32 kaisar lagi. Dia menjadi kesal, fokus untuk bergegas maju, dan merobohkan 32 kaisar dengan kekuatan 8 naga. Dunia dikejutkan oleh pemandangan yang luar biasa itu, dan bahkan dua makhluk tertinggi di dunia bawah mau tidak mau mengacungkan jempol. Anda merobohkan 32 kaisar, Anda juga berbakat. N. Episode 2185 Penghancuran Kaisar. Ledakan, ledakan, ledakan. Ledakan itu menjadi semakin keras, mengguncang seluruh dunia. Ye Chen, yang melarikan diri, dikepung lagi, diblokir oleh 32 kaisar, di medan bintang mati, bahkan jika dia dilindungi oleh 8 naga, akan sulit untuk melarikan diri, satu menantang 32, dan dia pasti akan melakukannya. Kehilangan angin. Tahukah Anda, yang dia gunakan adalah tubuh fisik Jining Suang, dan sulit untuk menunjukkan kekuatan tempur puncak. Menghitung waktu, batas waktunya harus habis. Bei Sengyu mengepalkan tangannya erat-erat, wajahnya sangat pucat, takut Ye Chen akan dimakamkan di tangan kaisar, dia tidak ingin Ye Chen mati. Tidak apa-apa, jika dia mati, dan aku, Lao Niu, pasti akan tidur nyenyak untukmu. Kui Niu menyeringai. Dan aku, keterampilan kita di tempat tidur cukup bagus. Kaisar kera kecil tertawa dan berkata, keluar. Batas waktunya jauh lebih lama daripada Raja Suci. Dibandingkan dengan Kaisar kera kecil dan Kui Niu, Nandi jauh lebih baik, setidaknya tidak ada omong kosong. Pasti ada batasnya. Dewi Rasroh menyela. Batas waktu ditentukan oleh badan hukum kaisar. Chen Yi berkata dengan santai, semakin banyak badan hukum kaisar, semakin lama batas waktunya, diperkirakan secara kasar, seharusnya 2 kali lipat selama waktu perampokan Raja Suci. Dan pengaturan omong kosong ini. Semua orang segera ingin memarahi ibu mereka, tetapi mereka tidak peduli berapa lama batas waktunya, jika lebih lama, mereka dapat menonton lebih banyak drama, tetapi Ye Chen peduli. Bahkan 1 detik lagi, mungkin tidak dapat ditebus. Untuk sesaat, wajah semua orang menjadi lebih gelap. Kesenangan itu menyenangkan, kekhawatiran tetap diperlukan. Berada di bawah pengepungan 32 kaisar dan membawanya begitu lama, Ye Chen, tubuh suci kuno, benar-benar tidak dibangun. Semua langit dan manusia memandang Ye Chen dengan sentuhan kekaguman di mata mereka. Izinkan saya bertanya, kecuali Ye Chen, siapa yang bisa melakukannya, bahkan Kaisar Zun pada periode yang sama tidak terlalu sombong. Dia dilahirkan untuk menciptakan mitos. Nada para tetua cukup dalam.
Orang-orang berbakat datang dari generasi ke generasi, dan keheranan Ye Chen telah menghancurkan mereka saat itu, dan Ye Chen adalah orang yang benar-benar menentang langit. Di sisi lain langit berbintang, sebagian besar kaisar dan putra langit diam, masih terbenam dalam ingatan kuno, dan sulit untuk melepaskannya untuk waktu yang lama. Sebagian besar mata mereka penuh dengan air mata, merindukan ayah mereka, dan meratapi berlalunya waktu. Ini cocok, ini akan cocok. Seseorang berteriak kaget, menarik kembali pikiran semua kaisar. Memalingkan muka, 8 naga Ye Chen dihancurkan oleh pertempuran, dan kemudian mereka menghilang satu demi satu, atau dengan kata lain, mereka bergabung ke dalam tubuh Ye Chen, yang disebut fusi. 8 naga langit memasuki tubuh, dan tubuh ilahi Ye Chen langsung diselimuti cahaya keemasan, menyilaukan seperti matahari. Dengan nyanyian naga, Ye Chen berubah menjadi naga emas, dan langsung pergi ke Mimiao, nyanyian naga yang agung menyebabkan bintang-bintang pecah. Mengaum, mengaum, mengaum. Suara nyanyian naga tidak ada habisnya, dan 32 kaisar melangkah ke udara, mengejar Ye Chen secara langsung, menyapu kekuatan kaisar yang ekstrim, seperti serangkaian cahaya ilahi, dan masing-masing dari mereka berubah menjadi naga selama pengejaran. Tak satu pun dari mereka milik ras naga. Alasan mengapa mereka berbentuk naga adalah penampilan Tao. Sekarang, Mimi hidup, ditambah Ye Chen, yang penuh dengan 33 naga, bersinar dengan lampu peri berbagai warna, menguraikan gambar kehancuran, kematian merajalela, cahaya malapetaka bersinar di mana-mana, tidak ada yang lain di dunia, sepertinya mimpi sepertinya hanya tersisa 33 naga, jauh dan tak tersentuh. Sekarang, para dewa dan manusia tidak lagi berteriak dan bersorak, dan Hong Huang tidak lagi mengutuk dan berteriak, seolah-olah mereka semua tahu bahwa malapetaka telah mencapai saat paling kritis, dan apakah Ye Chen dapat bertahan akan segera diputuskan. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam suara gemuruh, itu disertai dengan runtuh lagi dan lagi. Ini adalah penaklukan yang tak tertandingi, satu tubuh suci, 32 kaisar dan badan hukum, berjuang sampai gila, dari langit berbintang timur ke langit berbintang barat. Dari langit berbintang barat, ke kekosongan selatan. Dari selatan kosong, sampai akhir utara berkabut, dan belum selesai sampai lawan musnah kemanapun 33 naga emas lewat, semuanya berubah menjadi abu. Orang-orang di dunia melihatnya dengan bingung, seolah-olah itu bukan lagi pertempuran antara orang suci muda dan kaisar muda, tetapi pertempuran nyata antara orang suci agung dan kaisar, penaklukan Tao dan Tao, Chaos Tao, pertarungan melawan jalan 32 kaisar. Gambaran seperti itu bisa dikatakan unik di segala zaman, bahkan lebih buruk dari 17 bintang dalam malapetaka Raja Suci. Bencana ini telah menciptakan sungai peri abadi. Dapat dilihat bahwa naga Tao Ye Chen menjadi lebih cerah dan lebih cerah dalam pertempuran, sementara naga Tao 32 kaisar meredup secara kolektif. Dalam adegan ini, ketika Ye Chen melintasi kesengsaraan Raja Suci, Ye Chen menggunakan jalan kekacauan untuk menelan jalan kaisar. Tapi kali ini sedikit berbeda, jalan kacau Ye Chen telah menekan jalan kaisar, karena dalam jalannya yang kacau, ada jalan yang disebut jalan dunia, tidak terkecuali Kaisar Dao. Saya tidak tahu kapan, suara gemuruh itu dimusnahkan. Menatap Chang Miao, 33 naga telah berubah menjadi bentuk manusia. Dan Ye Chen masih dikelilingi di tengah, seluruh tubuhnya berlumuran darah, dia bahkan tidak bisa diam, 32 kaisar tidak menyerang lagi, tubuhnya secara bertahap menjadi ilusi. Melihat pemandangan ini, para dewa dan manusia menghela nafas lega, tubuh suci, kita telah menang. Ayah! Semua kaisar dan putra tersedak, dan melangkah keluar dari udara. Kaisar Agung. Orang-orang dari 23 suku prasejarah juga melonjak seperti air pasang. Namun, mereka masih lambat, sosok kaisar akhirnya menghilang menjadi kehampaan di angin bintang, berapa tahun telah berlalu, dan perubahan waktu tidak dapat dijelaskan. Sebelum pergi, 32 kaisar menunjukkan senyum lembut kepada juniornya. Tetapi untuk Ye Chen, para kaisar merasa bersyukur, dan mereka tidak pernah berpikir bahwa akan ada orang-orang luar biasa seperti itu di generasi selanjutnya, yang telah melampaui mereka pada periode yang sama. Dengan hormat mengirimmu sebagai senior. Ye Chen berdiri teguh dan dengan hormat melakukan upacara junior. Apakah itu kaisar surga atau kaisar alam liar, mereka semua adalah puncak Tao, dan mereka semua tak terkalahkan di dunia untuk menguasai semua roh, generasi muda adalah keluhan generasi muda, dan etiket generasi tua harus dilakukan. Dengan hormat mengirimmu untuk terdaftar sebagai kaisar agung. Rensiu dari semua surga juga memberi hormat satu demi satu, mengantar kaisar. 32 kaisar menghilang, dan langit berbintang jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Semua orang melihat sosok itu, meskipun itu adalah tubuh fisik Jining Xuang, mereka sepertinya bisa melihat jiwa yang suram melalui kulitnya. Mulai saat ini, peristiwa hari ini akan memiliki jejak yang kuat dalam sejarah surga. Tubuh suci kuno yang abadi dan mendominasi akan diturunkan ke generasi mendatang. Dia mengalahkan 32 kaisar dan melanjutkan mitos yang tak terkalahkan.
Dia adalah dewa perang sejati yang tak terkalahkan. Dan mereka semua adalah saksi sejarah, suatu kehormatan besar. Ledakan. Ribuan kesunyian akhirnya dipecahkan oleh ledakan. Klan prasejarah telah bergerak, puluhan ribu senjata kuasi kaisar telah dihidupkan kembali, dan ribuan dewa telah disapu, yang masing-masing syarat dengan kekuatan penghancur. Wajahnya sangat terdistorsi dan menakutkan. Ekspresi Ye Chen tenang, dan dia bahkan tidak melihatnya. Ketika Wan Dao Senmang hendak mendekatinya, dia mengaktifkan Dao Samsara dan melarikan diri ke lubang hitam ruang angkasa. Kisah Wan Dao Senmang tidak akan berhenti karena kepergiannya, mereka semua akan datang pada waktu yang tepat, meledakkan langit berbintang itu, lingkaran kepunahan menyebar, dan ruang runtuh inci demi inci, hanya dengan melihatnya adalah mengejutkan. Dia memindahkan jalan surga. Kaisar Hong Huang Yizun mengertakkan gigi. Berita ini benar-benar berita buruk. Setelah bencana, larangan mata reinkarnasi dicabut, dan dia dapat menggunakan jalan surga untuk melarikan diri. Itu adalah lubang hitam di angkasa artinya, Ye Chen tidak bisa dibunuh hari ini, mungkin, ketika Ye Chen keluar lagi, itu akan menjadi bencana prasejarah. Orang tua itu menghitung dan menghitung, tetapi dia tidak memukulnya. Seorang lelaki tua dari surga berkata dengan penuh arti. Orang tua itu menghitung jarinya dan memasuki lubang hitam. Tetua lainnya juga berbicara dengan sungguh-sungguh. Pria tua itu menghitung jarinya, pria itu telah keluar lagi. Senior ketiga berkata dengan linglung, menyebabkan mereka yang akan pergi berbalik secara kolektif. Memang, Ye Chen keluar, seluruh tubuhnya bermandikan darah, sungguh kata yang menyedihkan. Jelas, di lubang hitam ruang angkasa, dia bertemu dengan keberadaan yang menakutkan dan hampir mati, lalu melarikan diri dari lubang hitam itu lagi. Bunuh, bunuh aku. Suku prasejarah melihat harapan lagi, mengalir deras, dan segudang cahaya ilahi menyapu ke arah Ye Chen. Kesempatan ini sekali dalam 1000 tahun. Omong kosong. Ye Chen terhuyung-huyung dan melarikan diri dengan putus asa. Siapa yang mengira bahwa lubang hitam dan benda itu kebetulan ditabrak olehnya, membuat jalan keluar yang seharusnya tampan itu begitu memalukan. Dia tidak bisa melarikan diri ke lubang hitam itu lagi, dia harus masuk ke titik lain. Hong Huang membidik titik ini, lalu dengan panik mengepung dan membunuh mereka. Sungguh anak yang sial. Melihat Ye Chen tersandung, Kaisar Kera Kecil dan yang lainnya mengangkat tangan, menghela nafas. Hal yang sama berlaku untuk semua dewa dan pembudidaya manusia, semua dengan tangan di tangan mereka, masih menonton pertunjukan besar, tetapi tidak ada yang menawarkan bantuan, baik karena mereka tidak ingin menyelamatkan, atau karena sudah terlambat, jaraknya terlalu jauh, dan secepat apapun, bisakah mereka lebih cepat dari prasejarah? Bahkan jika ada waktu, siapa yang berani pergi? Jadi ada 50 juta pasukan prasejarah. Kaisar Semu harus berlutut ketika dia pergi. Yang paling penting bukanlah ini, tetapi mereka semua memiliki kepercayaan pada Ye Chen, bahkan 32 kaisar datang untuk bertarung, dan mereka masih bisa terbalik di selokan kecil. Bagaimana dengan kemampuan untuk menyelamatkan hidup seseorang? Memang, Ye Chen memiliki banyak cara untuk menyelamatkan nyawanya, meski hanya tersisa separuh nyawanya, postur pelariannya masih mendominasi, bukan slip biasa. Ledakan, ledakan, ledakan. Menyapu langit berbintang demi langit berbintang, semua orang prasejarah menjadi gila, puluhan ribu kaisar Zun bergegas maju, masing-masing membakar esensi mereka, meningkatkan kecepatan tubuh mereka, mencoba membunuh Ye Chen sebelum dia melarikan diri ke dalam lubang hitam, kali ini tidak akan hancur, akan ada masalah tanpa akhir. Cepat, cepat. Ye Chen menyusut sepanjang jalan, terhuyung-huyung, bertarung melawan 32 kaisar, dan sudah berada di ujung kekuatannya. Bahkan pada saat ini, niat membunuh dari cara kaisar masih membuat masalah di tubuhnya, mencoba menelannya. Jika perisai Shenlong tidak cukup kuat, dia mungkin akan hancur. Cepat, cepat. Meskipun kultivator surga tidak menyelamatkan Ye Chen, mereka semua mendukung Ye Chen secara mental, dan tubuh mereka tegang. 32 kaisar datang untuk bertarung. Omong kosong. Bantu aku. Dewa Jenderal Tian Jiu terbatuk datar. Bantu aku, tidak perlu. Dong Huang menjawab dengan santai, dia baik-baik saja. Aku tidak tahu, jika Ye Chen mendengar ini, dia akan sangat marah hingga muntah darah. Apa maksudmu dia baik-baik saja? Itu urusanku ketika Anda dewasa, hidup Anda hampir habis, Anda semua berbakat. Saat menonton drama, salah satu dari mereka berteriak lebih keras dari yang lain, tetapi mereka saling membantu. Fakta membuktikan bahwa di saat-saat kritis, bakat itu tidak bisa diandalkan, dan menantu masih bisa diandalkan. Ji Ningsuang telah keluar dari Chaos Cauldron. Meskipun dia dalam kondisi roh primordial, kecepatannya jauh lebih cepat daripada Ye Chen. Sebuah mimpi di masa lalu, dia membawa Ye Chen dan melarikan diri puluhan ribu kaki. Melihat pemandangan ini, hati Hong Huang menjadi dingin, dan dia tahu banyak. Di langit berbintang, Ye Chen memindahkan langit lagi, dan bersama dengan Ji Ningsuang, melarikan diri ke dalam lubang hitam.
Sebelum memasuki lubang hitam, dia tidak lupa untuk melihat ke belakang, menghadap Hong Huang, dan menunjukkan senyum menawan, seolah berkata, ketika saya melewati malapetaka Kaisar Semu, saya akan tetap mencari Anda. N.